Shalom Bapak Ibu dan juga jemaat yang terkasih. Kembali lagi kita di ibadah doa pagi pada hari ini. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau datang di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kembali lagi kami datang di hadirat-Mu. Biarlah pujian, doa, dan penyembahan kami dapat meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Kami mau tetap melayani Engkau Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami. Kami mau berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidupku. Kami mau menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita ulang pujian ini kembali. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sekali lagi, nyanyikan pujian ini lebih sungguh-sungguh dari awal. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir
menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku melayanimu. Ku sembah Kau Tuhan, namamu dimuliakan, Engkau mulia. Syukur bagimu, syukur bagimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Rajaku. Ku muliakan namamu. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku muliakan Kau Tuhan. Ku tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Syukur bagimu, sebab Engkau mulia. Syukur bagimu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan di setiap hidup kami. Apapun harapan yang kami harapkan, hanya kepadamu lah kami berharap. Sebab Engkaulah Allah, satu-satunya pengharapan kami. Tuhan, biarlah setiap hidup kami Engkau ada, Engkau selalu berjalan di samping kami. Naungi setiap perjalanan hidup kami. Tuhan, setiap doa, pujian, dan penyembahan kami pada hari ini, apapun yang kami sampaikan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Satu hal yang kami rindukan itu adalah tetap berada di dekat-Mu Tuhan. Kami merindukan setiap perjalanan bersama-Mu. Biarlah Tuhan ada di setiap samping kami, selalu beserta kami sampai kami menutup mata. Setiap hari-hari kami, cuman satu pengharapan kami, itu adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan juga jemaat untuk menyanyikan pujian ini, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam-Mu. Satu hal yang ku pinta,
hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Berdiam Di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu. Inilah kerinduan kami Tuhan, yaitu berdiam di dalam berdiam di dalam rumah. Satu hal yang kami inginkan, Satu hal yang ku pinta, itu selalu ada di dekat-Mu Tuhan. menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, kita sudah mengerti bahwa hidup ini adalah perjuangan, peperangan rohani. Setiap saat sebenarnya peperangan rohani. Sehingga kita jangan sampai kalah detik demi detik dalam segala hal.
Itulah sebabnya kita harus hidup kudus. Bukan hari Minggu saja, bukan hari Sabat saja, tetapi setiap saat, dimanapun, kapanpun, dalam segala hal. Saudara, mari kita benar-benar menghayati hal ini. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau duduk diam, siap mendengarkan pesan Tuhan di pagi hari ini. Biarlah melalui pesan ini, kami semua mendapatkan hikmat, sehingga kami boleh menjalani aktivitas kami sehari-hari dengan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam peperangan, pilihannya cuma ada dua, menang atau kalah. Pertanyaannya, mengapa manusia bisa kalah? Dan itu sebagian besar loh, saudara. Pada umumnya manusia kalah melawan dirinya sendiri. Penyebabnya apa? Padahal ini pertaruhannya bukan cuma hidup mati. Pertaruhannya itu binasa atau hidup kekal. Ya. Mengapa manusia kalah? Karena ketika berperang, ia memikirkan kepentingan pribadinya. Terikat sama emosi dirinya. Kemudian ia merasa takut kehilangan kenyamanan. Sama seperti orang yang ingin mendekat kepada Tuhan, ingin selamat. Tetapi sekaligus ia takut, kalau terlalu dekat nanti aku dapat beban salib yang berat. Nanti aku harus kasih persembahan, nanti waktuku berkurang, waktu mainku berkurang. Dan begitu. Banyak orang yang seperti itu. Makanya tidak benar-benar all out untuk Tuhan. Hanya sebagian kecil saja yang mau melayani di gereja. Yang lain tidak mau. Karena belum all out untuk Tuhan. Karena mau sih Pak, tapi sekaligus takut kalau nanti alasannya aku tidak bisa. Nanti waktuku bagaimana. Intinya merasa tidak nyaman. Kalau itu yang terjadi, peperangannya pasti kalah. Gampang jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi di dalam yang menyebabkan seseorang gagal atau kalah itu antara lain ya saudara ya, hatinya tidak sepenuhnya terpaut pada Tuhan, sebagian hatinya ada pada dunia. Masa waktu untuk Tuhan, waktu untuk dunia, lebih memilih waktu untuk dunia. Nah ini hal yang membuat seseorang menjadi kalah dalam peperangan. Belum kalau kita bicara soal natur dosa yang ada di daging ini, saudara. Ya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 dikatakan, Salomo mencintai banyak perempuan asing. Mencintai di sini, ia terikat, saudara. Terikat oleh tarikan dagingnya. Keinginan yang tidak kudus, ambisi yang salah, ego yang tidak mau mati. Ia ingin kenyamanan yang membuat ia jauh dari Tuhan. Jadi kekalahan itu tidak mendadak juga. Kekalahan itu ada tanda-tandanya, ada prosesnya. Ya. Peperangan rohani itu sebenarnya ya dikalimatkan dengan jelas dalam Galatia pasal 5 ayat 17. Keinginan daging melawan dengan keinginan roh. Jadi daging tidak akan pernah berkata cukup. Makanya Pengkhotbah pasal 1 ayat 8 dikatakan, mata tidak pernah puas, telinga tidak puas mendengar. Keinginan daging itu tidak pernah puas, saudara. Disitulah kunci sebenarnya, mau menang atau kalah. Ya. Jadi yang dibutuhkan manusia bukan cuma pengetahuan akan kebenaran, bukan. Tapi penguasaan menguasai dagingnya dan hidup dipimpin oleh roh. Bukan hanya tahu firman, tapi hidup oleh roh. Ya. Salomo
dalam hal ini gagal. 1 Raja-Raja 11 ayat 6. Di situ dituliskan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini tragis. Ya, raja yang sangat bijaksana, tapi ternyata ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sangat tidak bijaksana. Ia membangun bait Allah, tapi ia juga membangun mezbah berhala ternyata. Dan itu tidak terjadi satu hari. Itu terjadi melalui proses. Dan kalau saudara hari ini mulai jauh dari Tuhan, hati-hati saudara, masuk ke dalam proses menjauh dari Tuhan. Dan itu pasti kekalahan ujungnya. Ya, meskipun di luar terlihat rohani, masih ke gereja juga, rajin. Tapi hidupnya penuh kompromi. Mulutnya berkata Tuhan, tapi hatinya mengejar yang lain. Melayani Tuhan di gereja, tapi tidak intim dengan Tuhan. Tidak takut Tuhan, tidak hormat Tuhan. Ya. Tapi kabar baiknya meskipun Salomo jatuh, Tuhan tidak berubah. Yang memberi kesempatan kepada Salomo untuk bertobat. Pasti. Nah, kemungkinan besar, saudara, Salomo menulis kitab pengkhotbah. Dan kelihatan di situ, ia bertobat. Ia baru sadar bahwa segala sesuatu itu pasti berlalu. Sia-sia. Jika tanpa Tuhan. Dan begitu. Ya. Jadi, bertobatlah. Selagi masih ada waktu, sebab waktu berjalan terus. Suatu hari waktu itu akan habis. Ya. Jemaat Efesus diperingatkan Tuhan luar biasa. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bertobatlah. Jadi kalau kita tanpa terasa terseret menjauh dari Tuhan, ingat, itu tanda kekalahan. Segera kembali bertobat. Nah, kita diingatkan bahwa masalah terbesar itu bukan karena kurangnya pengetahuan atau karena ketidakmengertian tentang firman. Mungkin sudah mengerti tentang firman, tapi gagal menerapkannya dalam hidupnya sendiri. Kenapa demikian? Karena ia lebih mencintai yang lain daripada Tuhan. Karena ia lebih mencintai diri sendiri daripada Tuhan. Makanya takut gagal. Apalagi. Sehingga bias. Pikirannya bias, saudara. Menyimpang ke kiri ke kanan. Coba kita periksa. Selama ini kita bijaksana terhadap orang lain atau tidak? Selain itu, apakah kita juga bijaksana terhadap diri sendiri? Apakah kita benar-benar melakukan apa yang kita katakan? Jika tidak, itu tanda-tanda buruk. Saudara akan kalah dalam peperangan rohani. Cepatlah bertobat. Cepatlah kembali kepada Tuhan dan kebenarannya. Dan yang terutama, lakukan itu setiap hari. Menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi karakter kita. Amin ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas kesempatan demi kesempatan yang masih kami miliki. Kami juga mengucap syukur ada gereja GMM, gereja mula-mula. Sebab kami percaya gereja ini Tuhan yang mendirikan. Biarlah melalui gerejamu ini, semua yang terlibat, mulai dari gembala, tim penggembalaan, aktivis, jemaat Tuhan, bahkan yang online di ujung bumi yang mengikuti doa pagi ini. Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sendiri yang memberi kekuatan, dan Tuhan sendiri yang memimpin kami semua. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.